Oke, bersama saya lagi di Jeki Channel. Kita bahas pemasangan GPS tracker plus sensor suhu dan sensor pintu. Ya, ini Hino 300 ya, Pak Sandi ya? Ya. Dutro 300. Iya, 300. Ini hari ini ada Pak Sandika. Halo Pak Sandika, lihat kamera. Nah, di sebelah kanan saya ada Mas Iga. Halo Mas Iga. Ya, kita bertiga akan coba ngejar waktu pemasangan 2 jam saja yang diberikan oleh PIC. Oke, kita bagi tugas. Pak Sandi ini akan melakukan pemasangan GPS di dalam kabin. Apa nih yang dilakukan Pak Sandi nih? Kita bongkar cover dahulu. Bongkar cover, kawan-kawan. Cover kunci. Setelah covernya terbuka, baru cari arus ya Pak Sandi ya? Betul. Nah, gini teman-teman, karena kita sekarang pelaksana tugasnya atau teknisnya berdua, jadi kita bagi tugas. Mas Sandika ini pasang GPS dan Mas Iga nanti pasang sensor suhu dan sensor pintunya, biar prosesnya bisa lebih cepat. Karena kita cuma dikasih waktu sama PIC-nya 2 jam nih, karena sore nanti sekitar jam 4 itu mobil mau jalan. Sekarang jam berapa nih? Sekarang kita di jam 13.41, kita baru start, barusan kita sholat Jumat dulu semuanya. Oke, hati-hati ya Pak Sandi ya. Siap, Pak. Oke guys, kita sekarang berada di dalam box freezernya unit kendaraan. Ini kebetulan unitnya punya MGM Bosco ya, dimana Hino Dutro 300 ini memiliki box pendingin, yaitu tadi ini apa nih Mas Iga disebutnya nih? Refrigeratornya ya? Iya. Atau pendinginnya nih. Bentar, kita sorot dari jauh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, nanti kabel yang dari depan itu akan masuk dari ujung, itu akan kita kasih pemasangan TC atau ducting, ini bahasa teknisnya ya. Nanti ducting itu sampai ujung, sampai sini. Bentar, tangan saya, nah ini nih, sampai sini nih teman-teman. Nih akan ditarik sampai ujung, baru nanti akan dipasang IDOR, sensor pintu. Nah ini Mas Iga, pemasangannya yang cocok pintu apa nih? Reflektor kah atau IDOR biasa? Ini kita pakai reflektor. Oh, reflektor. Kenapa tuh pakai reflektor Mas Iga nih? Karena biasa di pintu ini ada selah nih. Cuma ini karena selahnya ditutup karet, jadi di karet ini nggak bisa kita pasang buat trigger IDOR ini. Nah, jadi gitu teman-teman. Karoseri juga menentukan, atau bentuk dari ujung pintunya itu menentukan nih mau pakai IDOR yang mana. Karena kalau kita sembarangan memaksakan pakai IDOR yang biasa, justru malah nanti akan jadi isu IDOR tidak terbaca atau IDOR tidak berfungsi, seperti itu. Oke, ini pemasangan ducting udah mulai mau sampai ujung. Berarti beres ini kita akan coba narik kabel. Tapi yang paling sulit adalah nanti dimana proses melubangi dari box ini, karena harus hati-hati, kalau tidak juga bisa kena kabel lain dan bisa ngesot untuk kendaraannya, jadi rusak juga nih. Jadi banyak hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Apa nih yang Pak Sandi lakukan sekarang Pak? Sedang perakitan kabel GPS dan Oke. kabel untuk suhunya. Jadi dimana sensor suhu itu akan masuk ke kabel yang kita rapikan sekarang berarti ya? Betul, Pak. Oke, sekarang apa yang dilakukan nih Mas Iga nih? Kita rakit kabel belden buat Mana kabel beldennya? ini kabel belden Nah, ini teman-teman kabel beldennya yang akan kita pasang. untuk pemasangan item dan IDOR atau sensor pintu sama sensor suhunya. Berarti sensor item sama sensor suhu kalau gabungan kayak gini menggunakan belden Mas, bagusnya Mas. Iya, bagusnya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, dimana kita narik satu kabel dari depan ke belakang, nanti akan kita paralel untuk item sama IDOR-nya. Tapi banyak hal teknis yang harus kita perhatikan tentunya. Nah, sekarang kita fokus buat lubang box ini, nanti di dalam saya tunjukkan buat masuk ke dalam kabin driver ya.
Oke, sekarang kita angkat kepala ya Pak Iga ya. Ya. Oke, nah ini teman-teman handle-nya. Oke. Terus. Nah, ini pada saat kepala diangkat, ya ini dipastikan tidak kena unit kendaraan lain. Jadi banyak faktor yang harus kita perhatikan. Nah, ini kondisi di lapangan cukup sulit karena banyak areanya cukup sempit, banyak kendaraan yang lain yang menghalangi. Contohnya box ini sama box sebelah kanan saya. Jadi teman-teman teknisi banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Ini Pak Sandi akan merapikan kabel buat ke dalam kabin ya Pak Sandi ya. Betul. Nah, ini jalur kabelnya teman-teman. Dimana yang tadi dari depan dari Pak Sandi yang rapikan, jadi nanti Mas Iga juga akan merapikan lewat jalur ke samping, ya yang ada ductingnya. Buat nanti idornya, sedangkan itemnya masih di sebelah kisaran sini kita pasang, refrigeratornya, pendinginnya, ya. Nah, seperti ini teman-teman joknya nih. Ya ini pakai kamera depan nih. Nah, tadi kita mulai jam setengah 2 ya Mas Iga ya. Ngurus perizinan dulu Iya. jam 2 kurang 20 tadi kita start. Sekarang kita di jam 2 lebih 10 menit ya. Baru proses perapian kabel. GPS-nya belum kepasang nih. Ya. Nah ini nih kabelnya nih ya, kabel warna coklat ini. Dua nih, kenapa dua? Karena satu untuk item, satu untuk idor ya. Kita harus cari solusi nih biar kabelnya lebih efektif lagi ya. Nah ini nih kabelnya nih. Nih teman-teman nih masuk ke sini ya. Bayangkan nanti kalau kita sembarangan nggak ngerti teknis, kabelnya ngelewer ke atas, kepotong sama mekanik, repot ya. Jadi ini memang harus ada pemahaman teknis yang cukup baik di lapangan ya. Teman-teman teknisi harus mempunyai yang namanya intuisi untuk mengamankan semua hal yang mereka pasang ya. Itu seperti itu. Nah kan ini kabelnya udah rapi, nanti Pak Sandi tinggal masukin ke dalam kabin, nanti sedang cari jalur ya. Nanti saya lanjut untuk di dalam kabinnya. Nah karena kabel sudah rapi tadi di jalur mesin dan jalur kabel kendaraan, ini kita akan nurunin kepalanya. Nah ini ya, turunin. Nah teman-teman, kabel sudah siap, sudah rapi tadi di jalur mesin. Kita saatnya proses kabel. Bentar, saya pegang dulu kabelnya. Nah ini dari box tadi yang masih gak pasang, ini Pak Sandi akan lanjut masukin ke dalam kabin dan nanti dikonek ke GPS ya Pak Sandi ya. Nah, sekarang kita di dalam kabin bertemu Mas Iga. Mas Iga sedang memasang sensor idor ya Mas Iga ya? Ya, benar. Nah, ini sambungan kabel bedan tadi yang ke depan oleh Mas Andi rapiin ke dalam kabin. Ya, ini kabel idor yang akan Mas Iga pasang. Ya, disambung. Berapa kabel Mas Iga yang terkoneksi di sini? Ada 3 kabel. 3 kabel. Apa aja tuh? Bisa dijelasin nggak?
power, ground, sama data. Oke, jadi ada 3 kabel yang diambil source-nya. Yang pertama adalah grounding tentunya, terus data sama power ya. Nah, ini juga jangan sampai salah nih ya. Karena dalam satu kabel badan itu lumayan banyak juga ya pair kabelnya, warna-warnanya. Jadi kalau kita tidak tahu SOP atau WI pemasangan, ya lebih baik jangan dulu pasang ya. Ini teman-teman. Kebetulan ini Mas Iga sama Mas Andi nih yang pasang ya. Jadi udah technical expert banget lah di lapangan. Oke, sedang apa nih Mas Iga tangannya nih? Lagi buat gulungan solasi biar mempermudah pemasangannya, penyambungan kabel. Nah, tadi Mas Iga sedang membuat gulungan solasi ya, biar nanti penyambungan kabelnya bisa lebih cepat. Trik ini tidak akan Anda dapatkan di sekolah manapun, S1, S2, S3 sampai di Singapura pun nggak ada. Ini perlu pengalaman ya. Mas Iga itu dulu teknisi yang standby di MJM Bosco, jadi dia wah sudah tahu harus apa dan seperti apa. Nah, bentar ya, kita lihat ya, sebuah trik gulungan solasi teman-teman, ini menarik. Lihat ya, masih menunduk turunin dulu, Cok. ya. Nah, seperti itu. Masukin satu persatu berarti ya Pak Iga ya. Ya, benar. Nah, Nah, ini idor kita teman-teman ya, yang sudah dirapikan oleh Mas Iga, sudah dipasang. Ini pakai lem besi yang dalam setengah jam atau 15 menit sudah kering ya. Idornya ini idornya, sedangkan reflektornya ini ya. Jadi fungsinya kenapa? Jadi nanti sinyal infrared dari idor akan nembak ke reflektor ya. Ketika si GPS-nya itu menyala ya, dapat power dari standby. Sini sebenarnya posisinya menyala nih. Dan ketika idornya dibuka ya, sebentar saya buka. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa cek ya. Ada merah dikit tuh, merah kan? Nah, nembak ke reflektornya. Ini buat apa? Buat memastikan bahwa di depannya itu tidak ada reflektornya. Kalau tidak ada reflektor, berarti idor akan membaca pintu terbuka. Begitupun sebaliknya ya. Ketika pintunya tertutup seperti ini ya, tuh sinyalnya agak merah, idor akan men-trigger sensor bahwa pintu tertutup. Seperti itu teman-teman fungsi kerja idor reflektor ya. Oke, saatnya kita memasang sensor suhu teman-teman. Ini kabelnya. Nah, dari kabel sini nanti kita akan pasang kabel bawaan dari sensor suhunya lagi sama Mas Iga, dirapikan dulu, diperpendek. Nah, ini untuk diketahui di posisi customer juga sudah ada sensor yang connect ke dashboardnya, tapi kan ini offline ya, jadi hanya untuk driver yang bisa lihatnya. Dan kita juga pasang telematik sendiri biar memang bisa dipantau di dashboard MIP kita ya. Nanti kalau sudah beres saya videokan semuanya. Oke, ini item kita teman-teman ya, yang panjang. Nah, kabelnya tadi dari sana Mas Iga juga sedang ngambil dokumentasi. Oke, habis dari box kita ke depan dashboard. Ini Mas Andi sedang cari arus. Tadi kabel yang
Tadi mana Pak Sandi kabel yang ditarik dari belakang? Nah, itu teman-teman ya. Sudah menembus ke Sudah dalam kabin. menembus kabin. Nanti kita tinggal sambung ke GPS ya. Sekarang kita Mas Sandi, Mas Iga tadi masih lanjut pengerjaan sensor suhunya ya. Nanti kalau sudah beres saya juga ke belakang. Ini Pak Sandi sedang cari arus. Ya. Pasang di power standby berarti Pak Sandi ya. Betul, kita mengambil arus dari kunci kontak. Wah, ini power standby. Power standby. Ini kunci kontak on. Kunci kontak on. Oke, jadi sudah ketahuan ya Pak Sandi ya. Insya Allah sudah, Pak. Oke. Ini starter. Oke. Kunci kontak on, standby, starter. Semua sudah ketahuan. Ya, sudah ditandai juga sama Mas Sandi. Oke, tadi di belakang sudah dengan Mas Iga kita pasang iDoor sama item. Nanti kita akan cek lagi ke belakang kalau Mas Iga udah beres. Ini saya berada di dalam kabin. Tadi mungkin ada sedikit pilu di depan. Mas Sandi sedang melakukan ada suara. Mas Sandi melakukan pemasangan GPS ya, pasang cek jalur starter, standby, sama kunci kontak. Jadi ada 3 jalur yang kita pasang. Nanti tentu saja koneksinya berbeda. Ada yang dengan relay, ada yang dengan GPS-nya ya. Biar trigger sensor kita juga bisa terbaca di situ. Ya, jadi seperti itu teman-teman gambarannya. Ini masih setengah kegiatan yang baru kita selesaikan ya. Kabel kita rapikan, sensor kita pasang, tapi GPS belum nih, GPS terakhir ya. Jadi fokusnya tadi rencananya itu adalah kita fokus di kabel dulu ya, karena itu hal yang paling melelahkan untuk kita. Mungkin teman-teman bisa cek tadi Mas Iga juga pasang ducting ya, merapikan ducting, terus buka kabin, naik ke atas ya, mengangkat kabin ke atas. Itu juga hal yang luar biasa ya, banyak faktor yang harus kita perhatikan. Nah, di sini baru step terakhir kita melakukan pemasangan. Ini kita belum istirahat ya, target dari customer jam 4 harus sudah beres, kita usahakan terpenuhi ya. Mudah-mudahan setengah jam lagi kita bisa langsung cek fungsional, setelah itu baru ngambil dokumentasi ya menggunakan TKF. Udah. Jadi Kita lanjut di TKF. teman-teman, kita TKF nih, saatnya TKF ya. Semua sudah dipastikan Pak Sandi ya. Sudah memilih IMEI, memasukkan plat nomor kendaraan, odometer, dan foto IMEI, foto IMEI dengan nopolnya. Coba balik ke depan bisa nggak? Nah, ini teman-teman ya TKF. Jadi setelah fisik, setelah tadi clock in, kita di lapangan, kita create vehicle ya, create kendaraan. Kendaraan. Terus kita ambil, edit dulu token editnya. Nah, kita ambil foto-fotonya nih teman-teman ya, seperti ini. Foto plat, jenis kendaraan, bahan bakar, tahun kendaraan, odometer, kita isi semua data. Nanti langsung terhubung nih ke MEP atau via SMS kita ya. Oke, next Pak Sandi. Terus kita instalasi. Di menu instalasi ini ada foto-foto dokumentasi juga sekaligus pengecekan fitur. Nah, sekarang kita ngecek apa dulu nih? Lokasi. Kita pastikan lokasi sudah sesuai dengan pemasangan sekarang. Ini pemasangan di PT MGM Bosco Logistik dan unit sudah. Saya zoom juga. Nah, teknisi juga bisa cek lokasi kendaraan nih di TKF-nya. Diklik itu pastikan GPS sudah update di lokasi sesuai dengan pemasangan. Nah, ini teman-teman bisa cek tuh PT MGM Bosco Logistik. Kebetulan kita pasang hari ini di sini ya, dan sudah masuk di sistem ya. Berarti GPS sudah berfungsi dengan normal. Lalu jangan lupa checklist checkboxnya ya, apakah berfungsi dengan normal di kendaraan. Lalu sekarang kita mau ngetes cut off-nya, engine cut off-nya. Engine cut off. Pertama mesin mati berhasil dilakukan. Oke. Lalu matikan mesin. Oke, sudah berhasil mematikan mesin. Kita coba Coba starter. starter unitnya. Nah, pada saat engine kill teman-teman ataupun matikan mesin,
itu di panel instrumen juga tidak terjadi apa-apa ya, di kendaraan juga tidak terjadi apa-apa karena listrik itu benar-benar sudah terputus di relay ya Pak Sandi ya. Betul. Ya, jadi tidak ada efek kejutan atau apapun tidak suara hentakan, itu tidak sama sekali tidak jalan karena listrik sudah terputus di relay ya. Berarti oke, sekarang hidupkan Pak Sandi, ambil gambar dulu dong, ambil gambar ya, ini langsung terdokumentasi ya. Nah, sekarang kita saatnya hidupkan mesin. Ya, hidupkan mesin. Hidupkan mesin. Oke. Lalu kita tes. Nah, ada isu nih. Nah, oke, nyala teman-teman. Sorry, bukan isu. Itu namanya delay. Delay online comment yang mungkin dalam antrian ke server ya. Oke, kita di sesi terakhir teman-teman. Tadi Mas Iga sudah merapikan, sudah ambil dokumentasi pemasangan idle item, sudah terpasang, sensor sudah berfungsi, notif sudah keluar juga ya. Pak Sandi sedang merapikan GPS sambil menunggu Mas Sandi. Ini Mas Iga gimana hari ini? Ada apa namanya? Ada sesuatu yang kurang atau apa? Kita harus lebih baik di sisi mana nih? Untuk keseluruhan sih buat pemasangan di mobil ini udah bagus, lancar juga, nggak ada kendala. Selain kita menilai kerapihan dan lain-lain, kita juga ya harus mengedepankan fungsi yang ada gitu. Oke, jadi banyak hal dan faktor yang harus kita pastikan ya, kerapihan, keamanan, jangan sampai kita juga pasang unit kendaraan mengalami kendala juga setelah pasang GPS nih, karena kan banyak tuh hal seperti itu ya Mas Iga ya. Iya. Misalkan contoh ketika teman malam pasang, besok paginya nggak starter, nah mungkin tadi tahapan menghidupkan mesinnya belum dilakukan, atau tadi ada isu nyangkut di server atau seperti apa. Jadi memang teknisi pun setelah melakukan pemasangan, setelah take-up-nya selesai, itu harus cek lagi ya Mas Iga ya, bagusnya ya mungkin ya. Harus ya, tetap memastikan ya, karena customer biar happy juga kan. Ya gimana Pak Sandi, udah beres Pak Sandi? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi sambil nunggu Pak Sandi join, kita lanjut. Kalau dari sensor gimana tuh tadi untuk item pembacaannya? Bisa sama nggak dengan yang di dashboard nanti di driver? Jadi item yang kita pasang itu mungkin ada selisih, tapi selisihnya nggak jauh sih, sekitar 1 derajat. Buat item itu udah minim, bisa dikatakan normal lah, selisih 1 dengan yang ada di dashboard. Oke, jadi untuk diketahui juga nih sama teman-teman sales atau penikmat channel YouTube ini ya, untuk ngebahas teknologi GPS dan IoT dan sebagainya. Ini jadi sensor suhu yang dipasang oleh tim McEasy ini terdapat selisih pembacaan, karena yang namanya hardware tentu ada perbedaan spesifikasi sama sensitivitinya ya. Jadi pasti ada selisih ya, tidak sama, bisa lebih bisa kurang, itu tergantung kondisional keadaan di lapangan. Tapi yang pasti sensor suhu yang kita pasang itu menggambarkan apa yang terjadi di lapangan dengan tingkat margin error yang sangat tipis. Nah, pertanyaan selanjutnya Mas Iga, kenapa sih pasang sensor suhunya harus di dekat sensor yang lainnya atau dengan refrigeratornya, pendinginnya? Kenapa tuh harus seperti itu tuh? Jadi kita pasang berdekatan dengan sensor refrigerator bawaan mobil, ya tadi intinya untuk memastikan suhu yang terpantau di GPS itu mendekati suhu yang ada di mobil gitu. Untuk sensor suhu sendiri, apabila beda penempatannya, otomatis beda juga pembacaan suhunya. Oke, jadi gitu teman-teman ya, penikmat channel Jeki YouTube ini. Jadi kenapa sih sensor harus dekat dengan refrigerator atau pendinginnya? Nih, kalau jauh nanti bakal berbeda di supir
sekian derajat, di MIV kita atau di PSMS MACISI kita seperti itu. Jadi perbedaan itu akan menjadi masalah juga nantinya ya. Untuk dipahami, kita kejar data yang sama dan menggambarkan kondisional yang di lapangan gitu. Nah, IDOR, kenapa Mas Iga tadi memilih IDOR reflektor, Mas Iga? Jadi Kan kita ada IDOR yang manual tuh. sebenarnya kita punya opsi 2 IDOR. Jadi ada, kalau IDOR yang kita pasang saat ini kan triggernya itu dari reflektor yang tadi divideokan sama Pak Cecep. Jadi ada satu sensor lagi, itu triggernya menggunakan plat besi. Kenapa tidak dipasang dengan sensor yang menggunakan plat besi? Karena yang pertama, dari karoseri mobilnya kita lihat itu nggak ada celah buat menempatkan plat IDOR-nya yang tadi gitu. Makanya kita langsung aja mastiin buat dipasang pakai reflektor. Oke, jadi kenapa mungkin teman-teman bertanya kenapa si Pak Cecep menggunakan atau tim servis menggunakan reflektor ini, ataupun sahabat-sahabat channel YouTube JKTV ini kenapa sih? Nah, jadi gini, karoserinya bentuknya berbeda dan secara teknis itu tidak memungkinkan memasang IDOR yang biasa kan ya. Jadi kita perlu sensor yang menggunakan trigger infrared, biar kenapa? Biar lebih tahan lama, lebih kuat, dan sensitivitasnya juga lebih baik ya. Ini gimana Pak Sandi, sudah siap nih? Dikit lagi, Pak Sandi belum beres teman-teman, belum bisa bergabung. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi kan menggunakan TCAP tuh untuk dokumentasi, gimana teman-teman teknis di lapangan? Mungkin saya sebagai teknisi yang awalnya menggunakan manual report buat report instalasi, untuk TCAP ini ya yang pertama sangat membantu gitu. Jadi kita selesai instalasi, pulang ke rumah, ke kosan, jadi nggak perlu lagi tuh nulis-nulis kertas laporan, ngetik apa yang telah kita kerjakan. Jadi otomatis semuanya udah langsung di TCAP gitu. Jadi sekali jalan lah, nggak perlu kerja 2 kali. Sekali mendayung 2-50 terlampaui ya. Aduh. Jadi teknisi MACISI itu sudah dibekali dengan aplikasi di lapangan ya. Fungsinya itu tadi foto dokumentasi, cek fungsi GPS, semuanya ada di aplikasi tadi. Bahkan untuk setting sensor juga udah bisa langsung di TCAP kan. Nah, setting sensor juga udah bisa di TCAP. Bayangkan begitu mudahnya teknisi MACISI melakukan konfigurasi semua tanpa perlu melakukan koordinasi yang terlalu banyak ya. Jadi teman-teman koordinator hanya juga di kantor juga memvalidasinya juga lebih enak, mengarahkan jika ada temuan ya. Teknisi secara live juga memfoto langsung masuk server kita ya, tim Mas Indra atau Mas Andi, Mas Yanor juga bisa langsung cek ya lapangan. Gimana Mas Andi, sudah beres nih? Sedikit lagi Pak. Sedikit lagi, Mas Andi belum bisa join sih nanti untuk cerita sedikit. Mungkin gimana, ada tambahan Mas Iga? Ini kan kita buat pengaktifasi sensor sekarang bisa langsung lewat TCAP. Nah sebelumnya kan kita koordinasi dengan koordinator tuh. Yang mana teknisi MACISI kan banyak nih. Apabila semua orang instalasi di waktu yang sama, semuanya koordinasi dengan koordinator, mungkin koordinatornya juga bakal kewalahan gitu. Karena bakal ketumburan lah ya, bahasanya. Benturan kebutuhan. Pelan-pelan dong Pak Supir. Jadi tadi ya benar yang dijelaskan Pak Iga, TCAP ini mensederhanakan semuanya. Dari segi teknisi juga sederhana, tidak perlu rekap report, tidak perlu tulis-tulis lagi, semua sudah by digital ya datanya ya. Tim koordinator juga setiap saat tidak perlu dihubungi oleh teknisi, karena teknisi juga sudah mandiri ya. Koordinator juga nanti mungkin Mas Sandi karena sebagai koordinator 02 di MACISI di servis Jakarta nanti juga akan menjelaskan kelebihan TCAP-nya. Ini kebetulan suasana cukup panas ya Pak Iga ya. Cukup panas nih, belum hidupin AC-nya. Hidupin AC-nya karena pemasangan GPS-nya belum rapi. Kita di unit MGM nih teman-teman ya. Terus pertanyaan lanjutan, hal apa yang harus dilakukan agar memang proses instalasinya bisa lebih cepat nih Mas Iga? Kita kan sudah di sini, tadi saya juga sudah melihat memang ada beberapa catatan yang bisa kita improve, tapi itu hanya sedikit. Mungkin kedepannya harus seperti apa nih bagusnya nih? Ya membiasakan diri untuk pasang sensor-sensor aja sih sebenarnya. Jadi semakin banyak kendaraan jenis karoseri yang kita pasang, semakin cepat juga kita buat adaptasi untuk pemasangannya lebih cepat.
Oke, jadi saya setuju untuk itu. Dimana setiap orang individu memang akan berbeda karena setiap orang itu pengalamannya juga berbeda-beda ya. Ya pemain bola juga striker juga striker juga berbeda-beda jumlah golnya walaupun latihannya sama karena pengalamannya juga intuisinya juga berbeda. Ya Mas Andi ini apa nih? Foto kerapian Pak. Nah, Mas Andi belum bisa join karena tugasnya belum beres nih. Baru Mas Iga tadi bagian sensor sudah beres, Mas Andi tinggal GPS perapian. Ya, menggunakan TKP ya Pak Andi ya? Betul. Tuh. Tapi kendala yang dihadapi tadi TKP apa aja nih? Biar bisa saya inputan untuk teman-teman engineering gitu. Untuk TKP sendiri kan sebenarnya sekarang udah memasuki 7 kali update nih Pak. Ya, Memasuki 7 kali update teman-teman. Iya. Sudah 7 kali update. Bayangin ya dari pertama rilis begitu cepatnya perubahan yang terjadi ya. Mungkin bukan perubahan, melanjutkan dan menyempurnakan. mungkin waktu pertama kali TechApp diluncurkan itu memang masih banyak yang belum sesuai, belum bisa setting sensor, masih ada beberapa bug. Jadi untuk yang sekarang sih untuk mengcover kebutuhan teknisi di lapangan sih sudah oke sih. Berapa persentasenya tuh? 90% lah. 90% keinginan teknisi ataupun apa yang harus dilakukan teknisi itu sudah terpenuhi. Jadi ini saya sangat berterima kasih ya ke manajemen Makisi meluncurkan TechApp ini agar teknisi kita juga bisa produktivitinya lebih bagus lagi, standarisasinya lebih oke lagi, customer happy, tim sales, tim komersial juga bisa langsung akuisisi customer lebih banyak lagi. Tentunya arahnya tetap ke sana. Servis yang baik tentu saja akan menghasilkan customer yang baik pula, maka akan terjadi repeat order ataupun customer puas menggunakan layanan kita. Gimana Pak Sandi, sudah beres belum? Tinggal dikit lagi, perapian saja. Biasanya normalnya nih Mas Iga, kalau sendiri ini kan kebetulan kita karena targetnya sampai jam 4, sekarang baru setengah 4, sebenarnya sudah beres. Normalnya kan ini kita berdua karena urgent ya, atau dibantu saya tadi sedikit bertiga. Kalau berdua seperti ini biasanya kalau sendiri ini biasanya berapa jam nih kalau melakukan pemasangan? Kalau tadi yang kita pasang hampir sama seperti ini. Jadi mungkin mengikuti apa yang sudah ada di standarnya sih. Jadi kan kita punya standar waktu buat pemasangan sensor. Nah, untuk pemasangan GPS item outdoor ini kita ada di 3 sampai 4 jam, Pak ya. Jadi ya normalnya segitu sih kalau sendiri. Oke. Jadi 3 jam itu mungkin untuk unit yang lebih kecil ya. Ya 3,5 jam untuk unit seperti ini agak panjang tadi. Ya karena narik kabelnya juga 2 dan ada yang ke idor, ada yang ke belakang. Bahkan tadi sampai jungkit kabin ya, ini ya kepala ya. Ini juga tadi kalau nggak berdua juga repot ya. Pak Iga harus ada tim dari internal customer juga harus bantu ya. Kalau nggak juga ini berbahaya ya, harus ada yang memastikan. Jadi karena kita berdua 2 jam beres akhirnya ya Pak Sandi ya, sesuai target ya. Ya, jadi customer akan happy, mudah-mudahan nanti ada order lagi dari MJ untuk kita. Terus selanjutnya kendala apa sih yang dihadapi kalau sendiri nih kesulitannya? Sebenarnya untuk pekerjaan yang lebih sulit itu buat narik kabelnya sih. Narik kabelnya. Jadi kita harus stepnya itu kita harus nusuk kabel dulu nih dari belakang, dari box. Udah tembus kawatnya, jadi kita harus ke atas kabin nih narik. Setelah ke atas kabin kita harus ya yang dilakukan Mas Andi tadi, mengurutkan ke mesin untuk lebih aman dari panas kan. Jadi hal yang paling susah sih di situ sebenarnya. Jadi kesan dan kesannya hari ini gimana Mas Iga? Ya luar biasa sih. Untuk kesan dan pesannya ya tetap jalani apa yang harus dikerjakan aja, selalu bersyukur. Jadi kalau pekerjaan dijalani dengan penuh kegembiraan, penuh dengan senang hati, tidak mengeluh, itu lebih terasa ringan sih sebenarnya. Mungkin orang-orang lapangan tahu lah, tapi kalau kita dari awal udah mengeluh, udah ya gimana sih, jadi bawaan kerjanya mungkin bisa berimpact ke lama pekerjaan. Kacanya buka Mas Iga, agak panas. Oke, tadi Mas Iga gimana pun apa yang kita kerjakan intinya
kita harus bawa happy aja ya. Aduh, happy Ya, aja. lelah itu hal yang biasa, Hal yang biasa. tinggal istirahat. Nanti akan sehat lagi, akan semangat lagi ya. Yang penting mental kita atau perasaan kita tetap positif. Sama jangan lupa tidur. Jangan lupa tidur. Oke. Tidur untuk apa sih sebenarnya? Untuk melupakan masalah. Melupakan masalah. Ya setiap pagi kita berjumpa dengan masalah. Mungkin hari ini kita berjumpa masalahnya itu adalah panas ya Mas Iga ya. Panas banget di lapangan, sampai gerah ya, sampai Mas Sandi sama Mas Iga sudah tidak bisa pakai kemeja. Saya masih bisa pakai meja, masih bisa tahan. Ini panas banget, tapi ya mudah-mudahan kita dengan tidur melupakan kejadian-kejadian hari ini ya. Yang negatif-negatif kita lupakan ya. Berangkat besok, atau karena besok hari Sabtu kita libur juga lebih enak ya Mas Iga. Iya, lebih enak. Gimana Mas Sandi, sudah beres semua? Sudah dong. Oh, Mas Sandi belum bisa join nih ya. Masih rapi-rapi, tapi kita cek dashboardnya sudah rapi, tinggal pengecekan terakhir aja nih. Mungkin Mas Sandi nanti akan coba nyalain kendaraannya sama cek lampu-lampunya. Sudah bisa join nih Mas Sandi nih kayaknya. Nah, oke, udah nyala. Nyalanya. Teman-teman, mobil alhamdulillah menyala ya, tidak ada kejadian apapun. Panel instrumen juga menyala. Kita cek suhu ya. Oke, 29. Oke, gimana Mas Andi? Kejadian hari ini ada apa aja? Kejadian hari ini ada pasang yang mendadak, Terus? dikabarkan jam 9 dan jam 1 udah harus di lokasi. Alhamdulillah tadi jam 1 kurang udah di lokasi karena kita sholat Jumat dahulu. Lalu setelah sampai lokasi, setelah lekas sholat Jumat, kita Siang dulu dong. makan siang dulu, lalu meminta izin kepada PIC dan memastikan kendaraan ada di lokasi. Oke, tadi Pak Sandi kan koordinator nih. Gimana nih tanggapan buat teman-teman teknisi nanti yang melakukan pemasangan seperti ini? Tips dan triknya. Buat teman-teman yang di lapangan sih harusnya gampang ya, caranya gampang, itu dengan kita mengukur kabel dulu, kabel dari kabin ke belakang untuk sensor, lalu terus kita tembusin kabel dari kabin dari boxnya, lalu kita ke kabin dulu agar nanti instalasi di depan dahulu lebih gampang, lalu menyelesaikan instalasi sensornya. Jadi untuk synchronize sensornya, jadi ketika sudah terpasang di depan, di belakang kita sambil pasang sensornya, itu kita sudah bisa mengecek apakah sudah berfungsi dengan baik sensornya gitu. Oke, jadi tahapan utamanya penarikan kabel, pemasangan sensor, baru nanti GPS belakangan ya. Betul. Oke, ya. Nah itu teman-teman tips dan trik dari Mas Andi. Mudah-mudahan teman-teman teknisi yang menonton channel ini juga bisa bisa pastikan lagi semuanya ya. Oke. Bukan. Oke, dari kita cukup sekian ya hari ini. Nanti kita akan bikin video lagi terkait pemasangan Sensor lainnya. sensor lainnya. Oke, selamat sore semuanya. Bye. Bye.